Salam sejahtera, kita bertemu lagi dan kali ini Anda akan bersama kami dalam modul yang kami sebut leadership dan teamwork. Bahasa Indonesianya adalah kepemimpinan dan kerja tim. Dan kalau kita sebut kepimpinan, ya, kepimpinan dan kerja tim. Dan modul ini kita akan bersama dengan Pak Kasman Hadikatino. Beliau dari Indonesia. Dia adalah ketua untuk sekolah di NTM Training Indonesia. Nah, kiranya ini bisa menjadi berkat. Selamat mengikuti. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat ketemu lagi. Walaupun dengan tidak tatap muka, tentunya ini menjadi satu kesempatan bersama untuk kita kumpul belajar khusus dalam kelas diploma, dan modul pada kesempatan ini yang kita akan belajar bersama-sama adalah kepemimpinan dan kerja tim. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tentunya kita perlu terlibat semua, baik saya dan Pak Michael sebagai pengarah atau pengajar di sini. Tentu juga penting keterlibatan teman-teman student yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tentunya sudah punya pengalaman banyak yang nantinya bisa menjadi masukan-masukan di dalam bahan ini. Ya, tentunya sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kami bisa bertemu dalam kelas kepemimpinan dan tim kerja tim, dan biarlah Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk belajar bersama-sama, baik kami sebagai pengajar dan Pak Michael dan juga teman-teman student. Tentunya kami semua, Tuhan izinkan, sudah punya pengalaman dalam pelayanan masing-masing, dan sebagai seorang pemimpin di dalam pelayanan mereka, kami percaya dengan kesempatan belajar bersama kami akan saling menguatkan, saling memberikan masukan-masukan lewat kesaksian-kesaksian dalam pelayanan kami. Kami bisa diskusikan bersama-sama dalam kelas ini lewat Zoom, dan ini bisa akan menguatkan kami, membesarkan hati kami, bahwa kami disatukan dalam satu pelayanan, satu visi, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, dan terus untuk mendewasakan gereja di mana kami melayani supaya mereka menjadi calon-calon pemimpin yang bisa meneruskan pelayanan dalam pengajaran gereja lokal dan juga dalam penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih. Serahkan kami semua, kami sendiri Pak Michael, supaya memberikan hikmat baik kami. Dalam doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi ya, bersyukur kita bisa disatukan dalam kelompok belajar bersama-sama. Saya sebagai staf dan tentunya juga sedang belajar. Pak Michael juga sebagai staf tentunya sedang belajar. Nah, pembelajaran dalam modul sekali ini dengan kepemimpinan kerja tim ini adalah semakin hidup kalau nantinya akan terlibat dalam diskusi-diskusi pembahasan saudara-saudara dalam menguatkan daripada kelas ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa modul untuk kelas diploma 27 September sampai 2 Oktober 2020
Ini dengan modul kepemimpinan dan kerja tim. Nah, kita lihat sedikit ya, gambaran umum atau deskripsi kelas ini, bahwa kelas ini ya akan mempelajari kepemimpinan dari pandang sudut yang seimbang dan alkitabiah, dan mengajak para peserta untuk menghargai dan mengerti kepemimpinan yang ditemukan atau diajarkan dalam firman Tuhan yang sedang dijalankan dalam lembaga Kristen, lembaga lainnya, dan sedang berjalan sekarang ini. Jadi kelas ini akan memberikan satu wawasan, satu kesempatan kita belajar melihat bagaimana kepemimpinan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sifat-sifat pemimpin yang menurut firman Tuhan itu seperti apa. Ya. Supaya kita memiliki keseimbangan dalam menilai kepemimpinan baik yang kita sedang kerjakan, lakukan, dan juga kepemimpinan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga Kristen atau gereja-gereja lain, supaya di situ di mana kita bisa menghargai dan mengerti, dan kita bisa belajar bersama-sama membandingkan itu, untuk kita bisa melihat yang cocok kepemimpinan menurut Alkitab seperti apa. Nah, ini jadi gambaran umum yang kita bisa lihat, supaya pada waktu kita menemukan perbedaan-perbedaan, kita tidak merasa kaku. Bagaimana kalau Malaysia bilang, tidak rasa sulit, kita mudah menyesuaikan, tetapi dengan pegangan prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita miliki. Ini gambaran secara umum. Dan tentunya tujuan, harapan daripada tujuan belajar kepemimpinan dan kerja tim ini ada 10 yang saya coba tulis untuk kita membekali kita semua. Maksud daripada belajar ini, yang pertama, dengan kelas ini kita akan memahami dan mengenal dasar Alkitab untuk kewenangan dalam kepemimpinan. Ini hal yang penting. Apa dasar-dasar Alkitab tentang kepemimpinan? Apa dasar-dasar Alkitab tentang kewenangan dalam kepemimpinan? Ini nanti kita akan melihat lebih jauh ya, di dalam firman Tuhan dalam pembelajaran. Ini karena kita sadar bahwa banyak teori-teori kepemimpinan melalui pengalaman-pengalaman setiap hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang mereka juga menuliskan banyak buku-buku yang hebat yang bisa menjadi pelajaran. Tetapi kita sebagai pemimpin, yang calon pemimpin yang hebat ke depan, tentu sangat terbuka bisa belajar, tapi harus selalu kembali kepada dasar firman Tuhan. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya kita dapat membedakan antara peran dan nilai dalam konteks-konteks kepemimpinan tertentu. Peran-peran di dalam kepemimpinan dan nilai-nilai kepemimpinan dalam konteks-konteks kepemimpinan tertentu, itu kita selalu harus memahami dengan benar, supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu selalu menjadi berkah dan diterima dalam kepemimpinan dan tertentu. Ya, tidak sembarang kita masuk ke satu daerah
kemudian kita tidak bisa melihat kecocokan di dalam kepemimpinan dan peran dan nilai. Itu sebabnya penting lewat pelajaran ini kita bisa melihat itu. Yang ketiga adalah tujuan belajar ini supaya bisa mengenal beberapa kepemimpinan yang pernah dialami, ya. Mengenal kepemimpinan yang pernah dialami, mungkin dari kita sendiri, mungkin dari orang lain yang pernah memimpin kita semua. Kita bisa melihat, ya, kepemimpinan setiap pribadi orang itu. Kita bisa melihat ciri khasnya, sifatnya. Nah, karena kenapa kita bisa melihat? Karena tuntunan firman Tuhan itu. Yang keempat adalah tujuan belajar supaya kita bisa membandingkan dan membedakan antara kepemimpinan dalam gereja lokal dan kepemimpinan dalam organisasi atau lembaga Kristen. Nah, ini bukan maksud untuk menghakimi satu dengan yang lain, tapi ini untuk membekali kita sebagai seorang calon-calon dan sudah menjadi pemimpin, supaya bisa melihat perbedaannya dalam kepemimpinan gereja lokal dan dalam kepemimpinan lembaga-lembaga organisasi. Ini penting supaya dalam penerapannya itu memang betul-betul cocok menjadi keperluan dan diterima, baik itu dalam gereja lokal dan kepemimpinan gereja organisasi. Nah, ini yang keempat. Kemudian kita bisa lihat juga tujuan belajar supaya kita bisa membuktikan bahwa teori-teori kepemimpinan itu akan berakar dalam pandangan kita mengenai siapa manusia. Nah, ini jadi memang teori-teori yang sudah masuk, sudah begitu banyak disampaikan dalam seminar, dalam kelas-kelas tentang kepemimpinan, itu pasti akan mengakar, ya, dalam pandangan kita, dan kita akan selalu sadar bahwa tentang kita itu, siapa itu manusia itu. Nah, ini supaya nanti kita bisa lihat, dan itu supaya kita menyadari bahwa kepemimpinan yang dipercayakan oleh kita itu datangnya dari mana. Itu yang bisa lihat. Lalu kemudian tujuan yang belajar selanjutnya nomor 6 ini itu menguraikan beberapa gaya kepemimpinan dan menguji berdasarkan keseimbangan Alkitab. Setiap orang, setiap organisasi, setiap gereja itu pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tapi kembali kepada kita pribadi, gaya kepemimpinan itu selalu harus diuji di dalam firman Tuhan supaya kita ada keseimbangan. Apakah ini cocok dengan firman Tuhan? Apakah ini gaya kepemimpinan yang tercermin di luar firman Tuhan? Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada kita, dan kita bisa memilih, saya sekarang itu sebagai pemimpin apa? Perusahaan, atau sebagai pemimpin di dalam gereja, pelayan. Itu bisa lihat, ya, jelas penerapan itu berbeda. Jadi tujuan belajar yang ketujuh adalah supaya kita bisa membandingkan dan membedakan pemimpin yang menggembalakan, ya, itu. Jadi pemimpin yang menggembalakan itu sifat-sifat praktis yang muncul seperti apa? Pemimpin yang menggembalakan menurut firman Tuhan itu seperti apa? Nah, ini memang seorang pemimpin itu betul-betul harus membuktikan ini, bahwa dia adalah gembala. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 10. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa dikata? Mengenal dombanya mendengar suaranya, dan seterusnya. Bisa lihat di situ. Kemudian tujuan belajar di dalam poin 8 itu
kita supaya menyadari juga bahwa kepemimpinan itu besar tanggung jawabnya dan juga besar tantangannya dalam memberikan kepemimpinan yang efektif dan alkitab. Ini besar tanggung jawab. Karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu sebagai penggerak bagaimana pelayanan itu bisa efektif, tetapi juga kepemimpinan itu dijalankan sesuai dengan Alkitabiah. Nah, ini memang itu tanggung jawab seorang pemimpin cukup besar, ya. Dan tidak bisa keluar daripada ajaran panduan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan, selalu kembali kepada arahan firman Tuhan. Dan tujuan yang ke-10, yang 9, mengerti pentingnya dalam kepemimpinan yang berhati-hati. Ya, tadi pemimpin yang mengembalakan, sekarang pemimpin yang memiliki hati hamba. Dan ini memang diminta oleh Yesus sendiri di dalam beberapa firman Tuhan yang menjelaskan akan hal itu. Ya. Karena menurut Yesus sendiri bahwa pemimpin yang terbesar adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang memiliki hati hamba. Ya kan, itu kan yang selalu disampaikan oleh Yesus, bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Jadi kepemimpinan yang berhati hamba adalah kepemimpinan yang melayani, bukan yang dilayani. Itu nanti kita lihat ya beberapa contoh-contoh dalam firman Tuhan. Dan tujuan belajar yang terakhir yang ke-10 ini adalah memegang prinsip, ya. Karena kepemimpinan, kehambaan itu cara pemimpinnya dituntut oleh firman Tuhan. Prinsip ini yang harus dipegang, karena itu memang yang ditekankan sebagai seorang pemimpin itu adalah memiliki hati hamba. Sebagai seorang pemimpin itu adalah melayani, bukan dilayani. Satu hal yang kuat, yang terus menerus, satu bagian dari itu harus mengakar di dalam hati, pikiran, dalam pelayanan kehidupan kita setiap saat, supaya kepemimpinan yang saya miliki itu betul-betul menunjukkan sifat ini, menunjukkan sikap rendah hati, dan itu menjadi hal yang paling penting dan selalu dicari oleh orang-orang yang kita pimpin. Nah ini ya, jadi ada tujuan belajar itu, tujuan membekali itu kita semua. Ini memang baru pendahuluan ya, masuk dalam pelajaran pokok. Lalu yang selanjutnya ya, tadi tujuan belajar. Nah sekarang kita, mengapa pelajaran ini penting? Mengapa pelajaran kepemimpinan dan kerja tim itu penting di dalam satu pelayanan? Ya, pertama itu mungkin saudara sudah mulai menggunakan suatu cara memimpin, ya. Karena saudara-saudara semua sedang memegang satu pelayanan. Tentu secara otomatis saudara adalah seorang pemimpin di dalam pelayanan tersebut dan sudah menggunakan cara memimpin. Nah, itu sebabnya pada waktu kita belajar bersama-sama, ini adalah kesempatan bagaimana kita membagi, kesempatan bagaimana kita memberikan masukan-masukan supaya itu menguatkan satu dengan yang lain dan menguatkan juga pelajaran ini untuk terus menjadi berkat bagi kita semua. Mengapa pelajaran ini penting? Yang kedua, saudara sedang mengharapkan sesuatu dari pemimpin yang ada. Ya mungkin saudara sedang dipimpin, saudara pemimpin ada jabatan kapera pimpinan sudah di atas yang mengharapkan sesuatu
perubahan di pengharapan sesuatu, untuk bisa melihat pelayanannya sesuai dengan pikiran saudara-saudara. Nah, kita lihat di situ. Ya, lalu kita tidak bisa berbuat banyak karena kita berada di bawah pimpinan Dia. Tetapi dengan kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama melihat ini. Apa tuntunan arahan daripada firman Tuhan? Dan juga mengapa pelajaran penting? Yang ketiga adalah saudara mungkin akan melayani di bawah tim pemimpin di lapangan, baik pimpinan lapangan, jadi pimpinan lapangan, jadi konsultan maupun lembaga. Ya. Nah, ini memang kalau di dalam pelayanan kami di MMP di Indonesia itu pada umumnya itu ada ini pemimpin-pemimpin seperti yang di lapangan ini. Ya. Baik, ya. Pemimpin lapangan itu yang mengatur banyak tentang tim pekerjaan itu, entah orang itu akan menjadi konsultan bahasa, konsultan penanaman gereja, konsultan pembuatan pelajaran, konsultan program baca tulis, konsultan pelatihan seperti yang ada di Kuala Lumpur, ada di Manado, itu ada pemimpin-pemimpin yang menangani itu. Nah, itu memang ditunjuk supaya mereka bisa menjalankan pelayanan bersama-sama dengan tim yang ada, maupun pemimpin lembaga yang sedang terjadi sekarang, dan ini penting. Ya. Ini kita sedang berada dalam posisi itu dengan kesempatan belajar. Sekali lagi, masukan-masukan dari kalian punya pengalaman kita semua waktu diskusi itu akan memperkuat pemahaman kita, ya, memperkuat panggilan kita, memperkuat otoritas kita, karena kita dipilih untuk menjadi pemimpin di dalam pelayanan di mana sekarang kita ada bersama-sama. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kemudian kita bisa lihat terus juga mengapa pelayanan penting. Bagian-bagian jika kita tidak mengenal kebiasaan dan kebutuhan diri kita sendiri, kita mungkin akan membuat berbagai kesalahan. Ya. Memang setiap situasi, konteks pelayanan daerah itu berbeda-beda, ya. Ya, berbeda-beda. Nah, sebagai seorang pemimpin itu memang perlu hikmat. Baik itu kebiasaan pribadi kita, kebutuhan diri kita sendiri dalam pelayanan itu. Hikmat, tentunya hikmat itu kita cari dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari pimpinan Roh Kudus, supaya pada waktu kita memimpin, kita selalu belajar semua apa yang kita perlukan, kebutuhan sebagai pemimpin di dalam pelayanan kita, supaya pada waktu kita menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu tidak membuat banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelayanan sehingga kita merugikan itu pelayanan. Nah, ini tentunya lewat belajar ini kita akan lihat ini, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun terus, dan itu menjadi keperluan kita. Jadi yang kelima, mengapa pelajaran ini penting, itu adanya hal yang benar dan tidak benar dalam praktek kepemimpinan. Ya, karena kepemimpinan ini luas di dalam dunia kepemimpinan itu luas. Jelas kepemimpinan dunia itu berbeda dengan kepemimpinan rohani. Itu yang Yesus sampaikan di dalam Markus. Ya, kepemimpinan dunia itu adalah kepemimpinan yang menggunakan tangan besi, menggunakan otoriter dan lain sebagainya. Tetapi kepemimpinan rohani Kristen itu adalah kepemimpinan yang melayani, menjadi hamba. Nah, ini tentunya praktek-praktek ini akan terlihat
pada waktu dia memimpin. Dua hal ini. Nah, pemahaman kita yang penting. Kita bisa melihat di sini bagaimana ajaran firman Tuhan. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Yang poin ke-6, setiap saudara sedang dalam memimpin dalam konteks tertentu dan selalu akan bekerja sama dengan pemimpin. Ya, ini ya. Mungkin saudara sedang dalam tugas ini sebagai pemimpin dalam pelayanan tertentu dan saudara selalu akan bekerja sama dengan pemimpin. Jadi sekarang apa saringannya? Ya, pada waktu kita bekerja sama kepada pemimpin, apa yang menjadi saringan? Bagaimana? Ya contohnya, apakah persekutuan kita itu menjadi saringan? Persekutuan yang formal dan persekutuan. Bagaimana fokus daripada persekutuan itu yang dibangun apa? Pengajarannya atau bentuk-bentuk kegiatannya? Lalu pengertian Injil kasih karunia, apakah itu juga menjadi penyaring untuk kita bisa bekerja bersama-sama? Bahwa Injil itu adalah berita tentang kematian, penguburan, kebangkitan Yesus, dan setiap orang yang beriman itu semua tidak perlu ditambah, dan itu semua adalah pemberian anugerah, bukan usaha kita. Contoh-contoh ya. Lalu kerjasama pelayanan. Apa? Punya visi penginjilan enggak? Nah, ini semua menjadi hal yang penting untuk kita bisa lihat secara bersama-sama dengan dengan teliti dalam hal membangun kerjasama. Nah ini jadi mengapa pelajaran penting, dan saya pikir nanti Pak Michael juga akan banyak menambahkan bagian-bagian ini dalam waktu diskusi bersama-sama ya. Dan ini juga saya berharap teman-teman student juga memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Nah ini ada bahan diskusi yang kita bisa lihat bersama-sama. Tentunya ini penting untuk kita lihat bersama-sama ya. Jadi ini bahan diskusi kita adalah cara kepemimpinan yang sedang dilihat sekarang ya. Kalian karena di Malaysia ya, itu tentunya kalian melihat itu seperti apa di Malaysia. Yang pertama adalah pengalaman kepemimpinan Kristen yang baik. Ini nanti dipelajari setiap pribadi-pribadi, nanti kita coba lihat secara bersama-sama pengalaman kepemimpinan Kristen yang buruk ya. Jadi yang baik dan yang buruk. Nah ini nanti kalian bisa melihat dan bisa kita bahas bersama-sama di dalam diskusi ini. Kenapa penting kita diskusikan hal ini? Memang yang pertama kita akan menjadi pemimpin ya. Kita juga sudah menjadi pemimpin, kita ini juga sudah dipimpin. Apakah akibat kepemimpinan yang baik, yang buruk, itu hasilnya seperti apa? Nah ini sebenarnya masukan kita. Sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk menghakimi siapa yang salah, tapi ini memberikan satu pelajaran, masukan kita supaya kita tidak. Ini penting bagi kita semua supaya seorang pemimpin ya yang berhasil itu, kadang-kadang orang melihat banyak pengikutnya, tapi sebenarnya seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru. Wah ini jadi ini saya pikir bahan diskusi kita yang kita pelajari bersama-sama, dan kalian pada waktu setelah selesai kelas ini atau jam ini, sesi pertama ini, nanti kalian buat tugas ini ya, nanti besok pagi kita akan diskusikan secara bersama-sama. Nah, kira-kira pengalaman siapa tahu siapa orang menyampaikan itu, dan kita mungkin ada tanggapan, semua itu yang bisa kita lihat dengar bersama-sama ya. Ini yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam
kesempatan ini. Nah, jadi itu ya, tadi ada gambaran secara umum tujuannya kenapa kita belajar ini. Ya, lalu mengapa belajar ini penting, kita sudah buat bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk bagian poin daripada pelajaran ini adalah apa dasar-dasar Alkitab ya, yang kita bisa lihat dalam hal seorang pemimpin ya, itu yang semua. Jadi kita harus lihat kita mengenal yang namanya otoritas dan kepemimpinan ya. Dalam firman Tuhan itu kalau otoritas itu adalah kuasa yang dititipkan atau amanah, misalnya seperti jabatan ya, atau sebagai pemimpin gereja atau sebagai pastor atau gembala setempat. Itu otoritas itu ada, sudah diberikan, tapi ingat bahwa itu sesuatu yang sedang dititipkan kepada kita semua. Amanah itu harus dikerjakan dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kita semua harus sadar otoritas ini memang ada, kita diberikan kepercayaan itu. Nah, itu yang perlu kita ingat. Pada waktu kita diangkat sebagai pemimpin, artinya kita semua memiliki otoritas atau kuasa untuk memimpin. Nah, itu. Tapi ingat bahwa otoritas itu adalah satu amanah atau titipan dari Allah kepada kita semua. Lalu yang kedua itu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bagaimana? Ciri khas daripada kepemimpinan itu apa? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tadi apa yang dikatakan, kita pernah bahas sedikit bahwa kepemimpinan itu melayani. Jadi kepemimpinan itu seharusnya lebih banyak ditonjolkan bagaimana kita cara mempengaruhi kita kepada orang-orang lain. Nah, ini bicara kadang-kadang ini tidak perlu kuasa. Kadang-kadang kepemimpinan itu dia merasa kuat kalau dia sampaikan kuasa yang dia miliki sekarang. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa kepemimpinan yang mempengaruhi itu lebih banyak penekanan kepada fungsi dan peran dalam kepemimpinan itu yang diutamakan, itu yang ditonjolkan tanpa harus menonjolkan jabatan atau kuasa yang dimiliki pada orang itu. Sehingga kepemimpinan itu bisa akan mempengaruhi karena kita akan lihat bagaimana hidup praktisnya, kesehariannya dalam pekerjaannya. Di situ kita bisa lihat teladan pengaruh yang kuat di dalam pelayanan daripada seorang pemimpin. Memang ini seperti ada semacam kekuatan dalam otoritas dan juga kepemimpinan. Nah, ini kalau otoritas itu ditambah kepemimpinan akan menjadi efektif. Otoritas itu memang ada, sudah diberikan kepada kita. Tapi ingat bahwa otoritas itu adalah amanah. Kita hanya sebagai alat dari Allah sendiri, Allah yang mempunyai otoritas langsung kepada kita. Lalu yang kedua, kepemimpinan itu mempengaruhi. Nah, kalau kita melayani memiliki otoritas, ya, lalu kita kepemimpinan bisa mempengaruhi, maka pelayanan itu akan menjadi efektif. Tetapi kalau otoritas kurang kepemimpinan, itu memang agak lemah. Kadang-kadang kita memiliki otoritas, tapi kita tidak menggunakan itu. Ya. Memiliki otoritas, tapi kita tidak menggunakan untuk memimpin, itu juga kurang
kurang berpengaruh karena kita tidak mau menjalankan tanggung jawab itu dengan benar. Ya. Jadi kalau kita punya otoritas tapi kita tidak bertanggung jawab dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin, itu juga menjadi lemah kepemimpinan itu. Begitulah sebaliknya. Ya. Kalau kepemimpinan tanpa otoritas juga itu lemah. Seperti orang kepemimpinan itu tanpa gigi, itu artinya tidak menggigit, ya, tidak kuat. Jadi ini dua-duanya harus seimbang. Ya. Kepemimpinan harus juga disertai, juga ditambah otoritas. Karena kalau tidak memiliki pemahaman seperti ini, kita selalu akan ragu, kita selalu kurang yakin. Memang kalau kepemimpinan di Indonesia itu memang selalu punya struktur, ya, supaya memiliki otoritas dan kepemimpinan yang baik itu biasanya dibentuk satu struktur seperti ada ketua, ya, itu ketua 1, ketua 2, atau ketua 1, ketua dan ketua 1, atau ketua dan wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, dan juga ada anggota. Nah, ini orang-orang ini diberikan otoritas di dalam memimpin satu lembaga, satu pelayanan, karena disitulah mereka memiliki otoritas dan kepemimpinan. Nah, ini orang-orang ini biasanya ditunggu kepemimpinannya dan ditunggu juga cara memimpin dan menggunakan otoritas dalam pelayanan tertentu. Nah, ini memang itu kalau di Indonesia, ya. Saya tahu kalau di Malaysia, tapi pada umumnya yang kita belajar kebanyakan kepemimpinan rata-rata seperti itu. Ada ketua, ada wakil, sekretaris wakil, bendahara, ada anggota. Nah, jadi kembali kepada dasar Alkitab, kepemimpinan itu, otoritas itu baik atau buruk? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau kita melihat dasarnya firman Tuhan, itu saya pikir baik. Karena otoritas itu memberikan kuasa kita untuk memimpin. Ya. Itu yang penting sekali untuk kita bisa paham pada waktu kita diberikan otoritas untuk memimpin, memang kita harus kerjakan. Tapi kembali, dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin rohani, itu memang dasarnya adalah firman Tuhan. Itu memang dasar yang kuat, ya, dasar yang berotoritas. Dan kita melihat, ya, di sini bagaimana dasar Alkitabiah. Ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah otoritas Allah yang langsung. Jadi kuasa Allah yang langsung. Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan, khususnya dalam Keluaran ayat pasal 15 ayat 18, di situ bahwa dikatakan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Wow. Ini memang kita lihat bagaimana otoritas yang dimiliki Allah secara langsung sebagai seorang pemimpin, sebagai pribadi yang memimpin dunia ini. Dia bilang Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Siapa yang dipimpin? Adalah orang-orang yang ada, raja-raja, penguasa-penguasa dunia itu berada di bawah otoritas Allah langsung. Karena memang dia adalah memerintah kekal dan selama-lamanya. Wah, ini memang kita harus mengakui. Jadi harus ingat siapa kita sebagai seorang pemimpin. Kita berada di bawah pimpinan siapa? Kalau kita melihat ayat ini, bahwa kita berada di bawah otoritas Allah secara langsung. Karena memang dia adalah memerintah kekal selama-lamanya.
kita perhatikan di dalam Mazmur 22 ya, ayat 27 sampai 29. Mazmur 22 ayat 27 sampai 29, di situ dia jelaskan, kita akan lihat bersama-sama. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dia dan memerintah atas segala bangsa. Memang menarik bagian ini. Ya. Jadi otoritas itu milik Allah. Berarti kita ini alatnya. Alatnya yang diberikan amanah. Yang diberikan amanah untuk menjalankan tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan kita, dan kita mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini kepada yang punya otoritas, yaitu Allah sendiri. Wah, ya memang ini menarik ya. Memang kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, raja yang selalu digunakan dalam kitab-kitab Mazmur, gelar ini memang sering dipakai untuk Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan ya, sebagai raja. Sebagai raja, Tuhan Israel memerintah seluruh alam semesta yang diciptakan. Bumi. Tuhan juga memerintah bangsa-bangsa. Kalau kita lihat Mazmur 66 ayat 7. Tuhan sudah memilih Israel sebagai hambanya. Dan Tuhan sebagai rajanya, sebagai Tuhan yang memimpin. Mereka harus menjalankan keadilan yang dituntut dalam hidup mereka. Nah ini kalau bicara mengenai raja di dalam perjanjian lama, semua itu harus menurut petunjuk daripada Allah. Apa yang mereka akan jalankan, mereka putuskan, mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah memiliki otoritas langsung kepada bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat di dalam Mazmur ya 103 apa yang dikatakan ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Wow. Menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu di mana? Berarti tidak ada sesuatu yang tidak berada di bawah kuasanya. Segala sesuatu yang terhebat di dunia itu berada di bawah otoritas Allah, kendali Allah. Nah ini yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan ini ya. Jadi ini terus menerus mengingatkan kita, memang Allah itu punya otoritas langsung. Karena dia kuasa Allah itu adalah memerintah dari kekal sampai kekal. Perintah Allah dia menegakkan ya, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam Mazmur 47 ayat 47, kita lihat di sini ya, mulai ayat 2 itu dikatakan begini. Ayat 2, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukan Allah dengan sorak-sorai. Kalau kita baca, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh. Dia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita.
Ayat 8. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Wow, memang. Kalau kita lihat tadi jelas siapapun akan mengakui. Ya. Siapapun akan menerima ini. Memang Allah sebagai Raja atas seluruh bumi. Dia sekarang sedang bersemayam di tahtanya yang kudus. Walaupun dunia tidak mengakui ini, tapi sebenarnya mereka sadar akan hal ini. Mari kita pikirkan itu. Jadi kita sebagai pemimpin sadar ini. Otoritas Allah ini memang yang langsung kepada setiap orang. Dia berkuasa untuk semua itu. Kita lihat di dalam Mazmur 93, coba kita lihat sedikit di situ. 93 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Wow. Ya memang kalau raja-raja berpakaian kerajaan, memang itu menunjukkan wibawanya, bahwa dia kuat, dia berkuasa, dia bisa memerintah dan ditakuti. Tapi dalam ayat ini, wow, pada waktu dia berpakaian kemegahannya, ya, kepakaian kerajaannya, dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan otoritas Allah yang langsung kepada setiap orang percaya pada waktu itu. Ya. Pada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, dia menguasai, dia berkuasa. Wow, luar biasa. Dan ini kita harus ingat, ini dasar otoritas Allah yang langsung kepada kita, ya, kepada dunia, kepada raja-raja yang terhebat apapun, kepada dunia-dunia yang penguasa sekarang itu berada di bawah otoritas langsung Allah. Jadi jangan mereka seolah membanggakan ini. Allah yang berotoritas langsung itu adalah Allah yang kita miliki sekarang. Wow, yang sedang menjadi sahabat kita. Wow, yang sudah menebus dosa kita. Luar biasa. Kita lihat satu ayat di dalam Injil Yohanes dalam ayat 15. Ya. Ini pada waktu Yesus sedang berbicara dengan Gubernur Pilatus, kan, pada waktu dia ditangkap. Lihat apa yang dikatakan Yesus kepada Gubernur Pilatus sebagai penguasa pada waktu itu. Gubernurnya dikatakan ayat 11, dikatakan bahwa Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Wow. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, biasa. Gubernur Pilatus pada zaman itu memang merasa sebagai pimpinan yang besar, ya. Pimpinan yang berkuasa, bisa menentukan, karena ya, itu kan mereka di bawah Kaisar Romawi, memutuskan apa saja. Tapi Yesus mengingatkan kepada gubernur, kuasa itu kalau bukan dari saya, itu kamu tidak menentukan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, ya, berapa ayat yang kita sudah baca bersama-sama, bahwa Allah yang berkuasa, Allah sebagai Raja, Allah sebagai pimpinan utama yang pemerintahannya dari kekal sampai kekal, itu tidak tergantung pada apapun.
Allah berhak memerintah di dunia yang Dia ciptakan ini. Tidak ada yang hebat dari Dia. Karena ini yang dimaksudkan dalam ayat. Karena Dia mempunyai otoritas langsung kepada dunia ini, kepada raja-raja yang sedang pemerintah dengan baik. Jadi ini kita bisa lihat. Saya bersyukur pada waktu melihat ayat-ayat ini. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang saya miliki. Dia adalah Allah yang kekal, juga sebagai raja, tetapi juga sebagai penyelamat. Dan ini menjadikan saya harus selalu punya keberanian. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita harus terus-menerus hidup sesuai dengan ajarannya yang disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, ini untuk pelajaran ini sampai di sini dulu. Dan nanti kalau Pak Michael ada tambahan-tambahan, nanti dalam diskusi itu dia akan bisa menyampaikan tambahan-tambahan ya, melalui diskusi bersama-sama. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat ketemu lagi, walaupun dengan tidak tatap muka. Tentunya ini menjadi satu kesempatan bersama untuk kita kumpul belajar khusus dalam kelas diploma. Dan modul pada kesempatan ini yang kita akan belajar bersama-sama adalah kepemimpinan dan kerja tim. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tentunya kita perlu terlibat semua, baik saya dan Pak Michael sebagai pengarah atau pengajar di sini. Tentu juga penting keterlibatan teman-teman student yang sudah terlibat dalam pelayanan, tentunya sudah punya pengalaman banyak yang nantinya bisa menjadi masukan-masukan di dalam bahan ini. Ya, tentunya sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kami bisa bertemu dalam kelas kepemimpinan dan tim kerja tim. Dan biarlah Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk belajar bersama-sama, baik kami sebagai pengajar dan Pak Michael dan juga teman-teman student. Tentunya kami semua Tuhan izinkan sudah punya pengalaman dalam pelayanan masing-masing, dan sebagai seorang pemimpin di dalam pelayanan mereka, kami percaya dengan kesempatan belajar bersama kami akan saling menguatkan, saling memberikan masukan-masukan lewat kesaksian-kesaksian dalam pelayanan kami. Kami bisa diskusikan bersama-sama dalam kelas ini lewat Zoom, dan ini bisa akan menguatkan kami, membesarkan hati kami, bahwa kami disatukan dalam satu pelayanan, satu visi, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, dan terus untuk mendewasakan gereja di mana kami melayani supaya mereka menjadi calon-calon pemimpin yang bisa meneruskan pelayanan dalam pengajaran gereja lokal dan juga dalam penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih. Serahkan kami semua, kami sendiri dan Pak Michael, supaya Engkau berikan hikmat bagi kami. Dalam doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi
ya, bersyukur kita bisa disatukan dalam kelompok belajar bersama-sama. Saya sebagai staf dan tentunya juga sedang belajar. Pak Michael juga sebagai staf tentunya sedang belajar. Nah, pembelajaran dalam modul sekali ini dengan kepemimpinan kerja tim ini adalah semakin hidup kalau nantinya akan terlibat dalam diskusi-diskusi pembahasan saudara-saudara dalam menguatkan daripada kelas ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa modul untuk kelas diploma 27 September sampai 2 Oktober 2020 ini dengan modul kepemimpinan dan kerja tim. Nah, kita lihat sedikit ya, gambaran umum atau deskripsi kelas ini, bahwa kelas ini ya akan mempelajari kepemimpinan dari pandang sudut yang seimbang dan alkitabiah, dan mengajak para peserta untuk menghargai dan mengerti kepemimpinan yang ditemukan atau diajarkan dalam firman Tuhan yang sedang dijalankan dalam lembaga Kristen, lembaga lainnya, dan sedang berjalan sekarang ini. Jadi kelas ini akan memberikan satu wawasan, satu kesempatan kita belajar melihat bagaimana kepemimpinan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sifat-sifat pemimpin yang menurut firman Tuhan itu seperti apa. Ya. Supaya kita memiliki keseimbangan dalam menilai kepemimpinan baik yang kita sedang kerjakan, lakukan, dan juga kepemimpinan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga Kristen atau gereja lain, supaya di situ di mana kita bisa menghargai dan mengerti, dan kita bisa belajar bersama-sama membandingkan untuk kita bisa melihat yang cocok kepemimpinan menurut Alkitab seperti apa. Nah, ini jadi gambaran umum yang kita bisa lihat, supaya pada waktu kita menemukan perbedaan-perbedaan kita tidak merasa kaku. Bagaimana kalau Malaysia bilang, tidak rasa sulit, kita mudah menyesuaikan, tetapi dengan pegangan prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita miliki. Ini gambaran secara umum. Dan tentunya tujuan, harapan daripada tujuan belajar kepemimpinan dan kerja tim ini ada 10 yang saya coba tulis untuk kita membekali kita semua. Maksud daripada belajar ini, yang pertama, dengan kelas ini kita akan memahami dan mengenal dasar Alkitab untuk kewenangan dalam kepemimpinan. Ini hal yang penting. Apa dasar-dasar Alkitab tentang kepemimpinan? Apa dasar-dasar Alkitab tentang kewenangan dalam kepemimpinan? Ini nanti kita akan melihat lebih jauh ya, di dalam firman Tuhan dalam pembelajaran. Ini karena kita sadar bahwa banyak teori-teori kepemimpinan melalui pengalaman-pengalaman setiap hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang mereka juga menuliskan banyak buku yang hebat yang bisa dipelajari. Tetapi kita sebagai pemimpin yang calon pemimpin yang hebat ke depan tentu sangat terbuka bisa belajar, tapi harus selalu kembali kepada dasar firman Tuhan. Nah, tujuan yang kedua adalah
supaya kita dapat membedakan antara peran dan nilai dalam konteks-konteks kepemimpinan tertentu. Peran-peran di dalam kepemimpinan dan nilai-nilai kepemimpinan dalam konteks-konteks kepemimpinan tertentu itu kita selalu harus memahami dengan benar, ya, supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu selalu menjadi berkah dan diterima dalam kepemimpinan dan tertentu, ya, tidak apa ya, tidak sembarang kita masuk ke satu daerah kemudian kita tidak bisa melihat kecocokan di dalam kepemimpinan dan peran dan nilai. Itu sebabnya penting lewat pelajaran ini kita bisa melihat itu. Yang ketiga adalah tujuan belajar ini supaya bisa mengenal beberapa kepemimpinan yang pernah dialami, ya. Mengenal kepemimpinan yang pernah dialami, mungkin dari kita sendiri, mungkin dari orang lain yang pernah memimpin kita semua. Kita bisa melihat, ya, kepemimpinan setiap pribadi orang itu. Kita bisa melihat ciri khasnya, sifatnya. Nah, karena kenapa kita bisa melihat? Karena tuntunan firman Tuhan itu. Yang keempat adalah tujuan belajar supaya kita bisa membandingkan dan membedakan antara kepemimpinan dalam gereja lokal dan kepemimpinan dalam organisasi atau lembaga Kristen. Nah, ini bukan maksud untuk menghakimi satu dengan yang lain, tapi ini untuk membekali kita sebagai seorang calon-calon dan sudah menjadi pemimpin, supaya bisa melihat perbedaannya dalam kepemimpinan gereja lokal dan dalam kepemimpinan lembaga-lembaga organisasi. Ini penting supaya dalam penerapannya itu memang betul-betul cocok menjadi keperluan dan diterima, baik itu dalam gereja lokal dan kepemimpinan gereja organisasi. Nah, ini yang keempat. Kemudian kita bisa lihat juga tujuan belajar supaya kita bisa membuktikan bahwa teori-teori kepemimpinan itu akan berakar dalam pandangan kita mengenai siapa manusia. Nah, ini jadi memang teori-teori yang sudah masuk, sudah begitu banyak disampaikan dalam seminar, dalam kelas-kelas tentang kepemimpinan, itu pasti akan mengakar, ya, dalam pandangan kita, dan kita akan selalu sadar bahwa tentang kita itu, siapa itu manusia itu. Nah, ini supaya nanti kita bisa lihat, dan itu supaya kita menyadari bahwa kepemimpinan yang dipercayakan oleh kita itu datangnya dari mana. Itu yang bisa lihat. Lalu kemudian tujuan yang belajar selanjutnya nomor 6 ini itu menguraikan beberapa gaya kepemimpinan dan menguji berdasarkan keseimbangan Alkitab. Setiap orang, setiap organisasi, setiap gereja itu pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tapi kembali kepada kita pribadi, gaya kepemimpinan itu selalu harus diuji di dalam firman Tuhan supaya kita ada keseimbangan. Apakah ini cocok dengan firman Tuhan? Apakah ini gaya kepemimpinan yang tercermin di luar firman Tuhan? Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada kita, dan kita bisa memilih, saya sekarang itu sebagai pemimpin apa? Perusahaan, atau sebagai pemimpin di dalam gereja, pelayan. Itu bisa lihat, ya, jelas penerapan itu berbeda. Jadi tujuan belajar yang ketujuh adalah supaya kita bisa membandingkan dan membedakan
pemimpin yang mengembalakan itu sifat-sifat praktis yang muncul seperti apa? Pemimpin yang mengembalakan menurut firman Tuhan itu seperti apa? Nah, ini memang seorang pemimpin itu betul-betul harus membuktikan ini bahwa dia adalah gembala. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 10. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa dikata? Mengenal dombanya, dombanya mendengar suaranya, dan seterusnya. Bisa lihat di situ. Kemudian tujuan belajar di dalam poin 8 itu kita supaya menyadari juga bahwa kepemimpinan itu besar tanggung jawabnya dan juga besar tantangannya dalam memberikan kepemimpinan yang efektif dan hal gitu ya. Ini besar tanggung jawab. Karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu sebagai penggerak bagaimana pelayanan itu bisa efektif, tetapi juga kepemimpinan itu dijalankan sesuai dengan Alkitabiah. Nah, ini memang itu tanggung jawab seorang pemimpin cukup besar. Ya. Dan tidak bisa keluar daripada ajaran panduan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita harus selalu kembali pada firman Tuhan. Selalu kembali kepada arahan firman Tuhan. Dan tujuan yang ke-10, yang 9, mengerti pentingnya dalam kepemimpinan yang berhati-hati. Ya, tadi pemimpin yang mengembalakan, sekarang pemimpin yang memiliki hati hamba. Dan ini memang diminta oleh Yesus sendiri di dalam beberapa firman Tuhan yang menjelaskan akan hal itu. Ya. Karena menurut Yesus sendiri bahwa pemimpin yang terbesar adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang memiliki hati hamba. Ya kan, itu kan yang selalu disampaikan oleh Yesus, bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Jadi kepemimpinan yang berhati hamba adalah kepemimpinan yang melayani, bukan yang dilayani. Itu nanti kita lihat ya beberapa contoh-contoh dalam firman Tuhan. Dan tujuan belajar yang terakhir yang ke-10 ini adalah memegang prinsip ya. Karena kepemimpinan, kehambaan itu cara pemimpinnya dituntut oleh firman Tuhan. Prinsip ini yang harus dipegang, karena itu memang yang ditekankan sebagai seorang pemimpin itu adalah memiliki hati hamba. Sebagai seorang pemimpin itu adalah melayani, bukan dilayani. Ini satu hal yang kuat, yang terus menerus, satu bagian dari itu harus mengakar di dalam hati, pikiran, dalam pelayanan kehidupan kita setiap saat, supaya kepemimpinan yang saya miliki itu betul-betul menunjukkan sifat ini, menunjukkan sikap rendah hati, dan itu menjadi hal yang paling penting dan selalu dicari oleh orang-orang yang kita pimpin. Nah ini ya, jadi ada tujuan belajar itu, tujuan membekali itu kita semua. Ini memang baru pendahuluannya, masuk dalam pelajaran pokok. Lalu yang selanjutnya ya, tadi tujuan belajar. Nah sekarang kita, mengapa pelajaran ini penting? Mengapa pelajaran kepemimpinan dan kerja tim itu penting di dalam satu pelayanan? Ya, pertama itu mungkin saudara sudah mulai menggunakan suatu cara memimpin, ya. Karena saudara-saudara semua sedang memegang satu pelayanan. Tentu secara otomatis
bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagaimana kita membagi, kesempatan bagaimana kita memberikan masukan-masukan supaya itu menguatkan satu dengan yang lain dan menguatkan juga pelajaran ini untuk terus menjadi berkat bagi kita semua. Mengapa pelajaran ini penting? Yang kedua, saudara sedang mengharapkan sesuatu dari pemimpin yang ada. Ya mungkin saudara sedang dipimpin, saudara pemimpin ada jabatan kapera pimpinan sudah di atas yang mengharapkan sesuatu, perubahan, mengharapkan sesuatu untuk bisa melihat pelayanannya sesuai dengan pikiran saudara-saudara. Nah kita lihat di situ. Ya, lalu kita tidak bisa berbuat banyak karena kita berada di bawah pimpinan dia. Tetapi dengan kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama melihat ini. Apa tuntunan arahan daripada firman Tuhan. Dan juga mengapa pelajaran penting. Yang ketiga adalah saudara mungkin akan melayani di bawah tim pemimpin di lapangan. Baik pimpinan lapangan, menjadi pimpinan lapangan, menjadi konsultan maupun lembaga. Ya. Nah ini memang kalau di dalam pelayanan kami di MMP di Indonesia itu pada umumnya itu ada ini pemimpin-pemimpin seperti yang di lapangan ini. Ya. Baik ya. Pemimpin lapangan itu yang mengatur banyak tentang tim pekerjaan itu, entah orang itu akan menjadi konsultan bahasa, konsultan penanaman gereja, konsultan pembuatan pelajaran, konsultan program baca tulis, konsultan pelatihan seperti yang ada di Kuala Lumpur, ada di Manado, itu ada pemimpin-pemimpin yang menangani itu. Nah itu memang ditunjuk supaya mereka bisa menjalankan pelayanan bersama-sama dengan tim yang ada maupun pemimpin lembaga yang sedang terjadi sekarang, dan ini penting ya. Dan kita sedang berada dalam posisi itu dengan kesempatan belajar. Sekali lagi, masukan-masukan dari kalian banyak pengalaman kita semua waktu diskusi itu akan memperkuat pemahaman kita, ya, memperkuat panggilan kita, memperkuat otoritas kita, karena kita dipilih untuk menjadi pemimpin di dalam pelayanan di mana sekarang kita ada bersama-sama. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kemudian kita bisa lihat terus juga mengapa pelayanan penting bagian ini. Jika kita tidak mengenal kebiasaan dan kebutuhan diri kita sendiri, kita mungkin akan membuat berbagai kesalahan. Ya. Memang setiap situasi, konteks pelayanan daerah itu berbeda-beda ya. Ya, berbeda-beda. Nah, sebagai seorang pemimpin itu memang perlu hikmat. Ya. Hikmat baik itu kebiasaan pribadi kita, kebutuhan diri kita sendiri dalam pelayanan itu. Hikmat, tentunya hikmat itu kita cari dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari pimpinan Roh Kudus. Supaya pada waktu kita memimpin, kita selalu belajar semua apa yang kita perlukan. Kebutuhan sebagai pemimpin di dalam pelayanan kita. Supaya pada waktu kita menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu tidak membuat banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelayanan sehingga kita merugikan itu pelayanan. Nah, ini tentunya ya, lewat belajar ini kita akan lihat ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun terus dan itu menjadi keperluan kita. Jadi yang kelima, mengapa pelajaran ini penting itu adanya hal yang benar dan tidak benar dalam praktek kepemimpinan. Ya. Karena kepemimpinan ini luas di dalam dunia
dunia kepemimpinan itu luas. Jelas kepemimpinan dunia itu berbeda dengan kepemimpinan rohani. Itu yang Yesus sampaikan di dalam Markus. Ya. Kepemimpinan dunia itu adalah kepemimpinan yang menggunakan tangan besi, menggunakan otoriter dan lain sebagainya. Tetapi kepemimpinan rohani Kristen itu adalah kepemimpinan yang melayani, menjadi hamba. Nah, ini tentunya praktek-praktek ini akan terlihat pada waktu dia memimpin dua hal ini. Nah, pemahaman kita yang penting, kita bisa melihat di sini bagaimana ajaran firman Tuhan. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Yang poin ke-6, setiap saudara sedang dalam memimpin dalam konteks tertentu dan selalu akan bekerja sama dengan pemimpin. Ya, ini ya. Mungkin saudara sedang dalam tugas ini sebagai pemimpin dalam pelayanan tertentu dan saudara selalu akan bekerja sama dengan pemimpin. Jadi sekarang apa saringannya? Ya, pada waktu kita bekerja sama kepada pemimpin, apa yang menjadi saringan? Bagaimana? Ya, contohnya, apakah persekutuan kita itu menjadi saringan? Persekutuan yang formal dan persekutuan bagaimana fokus daripada persekutuan itu yang dibangun apa? Pengajarannya atau bentuk-bentuk kegiatannya? Lalu pengertian Injil kasih karunia, apakah itu juga menjadi penyaring untuk kita bisa bekerja bersama-sama? Bahwa Injil itu adalah berita tentang kematian, penguburan, kebangkitan Yesus, dan setiap orang yang beriman semua tidak perlu ditambah, dan itu semua adalah pemberian anugerah, bukan usaha kita. Contoh-contohnya, ada kerjasama pelayanan, apa? Punya visi penginjilan, nah, ini semua menjadi hal yang penting untuk kita bisa lihat secara bersama-sama dengan dengan teliti dalam hal membangun kerjasama. Nah, ini jadi mengapa pelajaran penting, dan saya pikir nanti Pak Michael juga akan banyak menambahkan bagian-bagian ini dalam waktu diskusi bersama-sama ya. Dan ini juga saya berharap teman-teman student juga memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Nah, ini ada bahan diskusi yang kita bisa lihat bersama-sama. Tentunya ini penting untuk kita lihat bersama-sama. Ya, jadi ini bahan diskusi kita adalah cara kepemimpinan yang sedang dilihat sekarang. Ya, kalian karena di Malaysia, ya, itu tentunya kalian melihat itu seperti apa. Di Malaysia, yang pertama adalah pengalaman kepemimpinan Kristen yang baik. Ini nanti dipelajari setiap pribadi-pribadi, nanti kita coba lihat secara bersama-sama pengalaman kepemimpinan Kristen yang buruk. Ya, jadi yang baik dan yang buruk. Nah, ini nanti kalian bisa melihat dan bisa kita bahas bersama-sama di dalam diskusi ini. Kenapa penting kita diskusikan hal ini? Memang yang pertama kita akan menjadi pemimpin. Ya. Kita juga sudah menjadi pemimpin. Kita ini juga sudah dipimpin. Apakah akibat kepemimpinan yang baik, yang buruk, itu hasilnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya masukan kita sekali lagi. Ini bukan bermaksud untuk menghakimi siapa yang salah, tapi ini memberikan satu pelajaran, masukan kita supaya kita tidak. Ini penting bagi kita semua supaya seorang pemimpin ya yang berhasil itu, kadang-kadang orang melihat banyak pengikutnya, tapi sebenarnya seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru. Jadi ini saya pikir bahan diskusi kita yang kita pelajari
bersama-sama, dan kalian pada waktu setelah selesai kelas ini atau jam ini, sesi pertama ini, nanti kalian buat tugas ini ya, nanti besok pagi kita akan diskusikan secara bersama-sama. Nah, kira-kira pengalaman mungkin siapa tahu siapa orang menyampaikan itu, dan kita mungkin ada tanggapan. Semua itu yang bisa kita lihat, dengar bersama-sama ya. Ini yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam kesempatan ini. Nah, jadi itu ya, tadi ada gambaran secara umum tujuannya kenapa kita belajar ini ya, lalu mengapa belajar ini penting, kita sudah buat bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk bagian poin daripada pelajaran ini adalah apa dasar-dasar Alkitabiah ya, yang kita bisa lihat dalam hal seorang pemimpin ya, itu yang semua. Jadi kita harus lihat di dalam, kita mengenal yang namanya otoritas dan kepemimpinan ya. Dalam firman Tuhan itu, kalau otoritas itu adalah kuasa yang dititipkan atau amanah, misalnya seperti jabatan ya, atau sebagai pemimpin gereja, atau sebagai pastor atau gembala setempat. Itu otoritas itu ada, sudah diberikan, tapi ingat bahwa itu sesuatu yang sedang dititipkan kepada kita semua. Amanah itu harus dikerjakan, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kita semua harus sadar otoritas ini memang ada, kita diberikan kepercayaan itu. Nah, itu yang perlu kita ingat. Pada waktu kita diangkat sebagai pemimpin, artinya kita semua memiliki otoritas atau kuasa untuk memimpin. Nah, itu. Tapi ingat bahwa otoritas itu adalah satu amanah atau titipan dari Allah kepada kita semua. Lalu yang kedua itu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bagaimana? Ciri khas daripada kepemimpinan itu apa? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tadi apa yang dikatakan, pernah bahas sentil sedikit bahwa kepemimpinan itu melayani. Jadi kepemimpinan itu seharusnya lebih banyak ditonjolkan bagaimana kita cara mempengaruhi kita kepada orang-orang lain. Nah, ini bicara kadang-kadang ini tidak perlu kuasa. Kadang-kadang kepemimpinan itu dia merasa merasa kuat kalau dia sampaikan kuasa yang dia miliki sekarang. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa kepemimpinan yang mempengaruhi itu lebih banyak penekanan kepada fungsi dan peran dalam kepemimpinan itu yang diutamakan, itu yang ditonjolkan, tanpa harus menonjolkan jabatan atau kuasa yang dimiliki pada orang itu. Sehingga kepemimpinan itu bisa akan mempengaruhi, karena kita akan lihat bagaimana hidup praktisnya, kesehariannya dalam pekerjaannya. Di situ kita bisa lihat teladan pengaruh yang kuat di dalam pelayanan daripada seorang pemimpin. Memang ini seperti ada semacam kekuatan dalam otoritas dan juga kepemimpinan. Nah, ini kalau otoritas itu ditambah kepemimpinan akan menjadi efektif. Otoritas itu memang ada, sudah diberikan kepada kita. Tapi ingat bahwa otoritas itu adalah amanah. Kita hanya sebagai alat dari Allah sendiri, Allah yang mempunyai otoritas langsung kepada kita. Lalu yang kedua, kepemimpinan itu mempengaruhi. Nah, kalau kita melayani memiliki otoritas,
kalau kita kepemimpinan bisa mempengaruhi, maka pelayanan itu akan menjadi efektif. Tetapi kalau otoritas kurang kepemimpinan, itu memang agak lemah. Kadang-kadang kita memiliki otoritas, tapi kita tidak menggunakan itu. Ya. Memiliki otoritas, tapi kita tidak menggunakan untuk memimpin, itu juga kurang berpengaruh, karena kita tidak mau menjalankan tanggung jawab itu dengan benar. Ya. Jadi kalau kita punya otoritas, tapi kita tidak bertanggung jawab dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin, itu juga menjadi lemah kepemimpinan itu. Begitulah sebaliknya. Ya. Kalau kepemimpinan tanpa otoritas, juga itu lemah. Seperti orang kepemimpinan itu tanpa gigi, itu artinya tidak menggigit, ya, tidak kuat. Jadi ini dua-duanya harus seimbang. Ya. Kepemimpinan harus juga disertai, juga ditambah otoritas. Karena kalau tidak memiliki pemahaman seperti ini, kita selalu akan ragu, kita selalu kurang yakin. Memang kalau kepemimpinan di Indonesia itu memang selalu punya struktur, ya, supaya memiliki otoritas dan kepemimpinan yang baik itu biasanya dibentuk satu struktur seperti ada ketua, ya, itu ketua 1, ketua 2, atau ketua 1, ketua dan ketua 1, atau ketua dan wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, dan juga ada anggota. Nah, ini orang-orang ini diberikan otoritas di dalam memimpin satu lembaga, satu pelayanan, karena disitulah mereka memiliki otoritas dan kepemimpinan. Nah, ini orang-orang ini biasanya ditunggu, ya, kepemimpinannya, dan ditunggu juga cara memimpin dan menggunakan otoritas dalam pelayanan tertentu. Nah, ini memang itu kalau di Indonesia, ya. Saya tahu kalau di Malaysia, tapi pada umumnya yang kita belajar, kebanyakan kepemimpinan rata-rata seperti itu. Ada ketua, ada wakil, sekretaris wakil, bendahara, ada anggota. Nah, jadi kembali kepada dasar Alkitab, kepemimpinan itu, otoritas itu baik atau buruk? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau kita melihat dasarnya firman Tuhan, itu saya pikir baik. Karena otoritas itu memberikan kuasa kita untuk memimpin. Ya. Itu yang penting sekali untuk kita bisa paham. Pada waktu kita diberikan otoritas untuk memimpin, memang kita harus kerjakan. Tapi kembali, dasarnya apa? Ya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin rohani, itu memang dasarnya adalah firman Tuhan. Itu memang dasar yang kuat, ya, dasar yang berotoritas. Dan kita melihat, ya, di sini bagaimana dasar Alkitabiah. Ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah otoritas Allah yang langsung. Jadi kuasa Allah yang langsung. Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan, khususnya dalam Keluaran ayat pasal 15 ayat 18, di situ bahwa dikatakan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Wow. Ini memang kita lihat bagaimana otoritas yang dimiliki Allah secara langsung sebagai seorang pemimpin, sebagai pribadi yang memimpin dunia ini. Dia bilang Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Siapa yang dipimpin? Adalah orang-orang yang ada raja-raja, penguasa-penguasa dunia itu berada di bawah otoritas Allah langsung. Karena
memang dia adalah memerintah kekal dan selama-lamanya. Wah, ini memang kita harus mengakui. Jadi harus ingat siapa kita sebagai seorang pemimpin. Kita berada di bawah pimpinan siapa? Kalau kita melihat ayat ini, bahwa kita berada di bawah otoritas Allah secara langsung. Karena memang dia adalah memerintah kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 22, ayat 27 sampai 29, Mazmur 22 ayat 27 sampai 29, di situ dia jelaskan, kita akan lihat bersama-sama, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dia dan memerintah atas segala bangsa. Memang menarik bagian ini. Ya. Jadi otoritas itu milik Allah. Berarti kita ini alatnya. Alatnya yang diberikan amanah. Yang diberikan amanah untuk menjalankan tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan kita, dan kita mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini kepada yang punya otoritas, yaitu Allah sendiri. Wah, ya memang ini menarik ya. Memang kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, raja yang selalu digunakan dalam kitab-kitab Mazmur, gelar ini memang sering dipakai untuk Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan ya, sebagai raja. Sebagai raja, Tuhan Israel memerintah seluruh alam semesta yang diciptakan. Bumi. Tuhan juga memerintah bangsa-bangsa. Kalau kita lihat Mazmur 66 ayat 7. Tuhan sudah memilih Israel sebagai hambanya. Dan Tuhan sebagai rajanya, sebagai Tuhan yang memimpin. Mereka harus menjalankan keadilan yang dituntut dalam hidup mereka. Nah, ini kalau bicara mengenai raja di dalam Perjanjian Lama, semua itu harus menurut petunjuk daripada Allah. Apa yang mereka akan jalankan, mereka putuskan, mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah memiliki otoritas langsung kepada bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat di dalam Mazmur ya 103, apa yang dikatakan ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Wow. Menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu di mana? Berarti tidak ada sesuatu yang tidak berada di bawah kuasanya. Segala sesuatu yang terhebat di dunia itu berada di bawah otoritas Allah, kendali Allah. Nah, ini yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan ini ya. Jadi ini terus menerus mengingatkan kita, memang Allah itu punya otoritas langsung. Karena dia kuasa Allah itu adalah memerintah dari kekal sampai kekal. Perintah Allah dia menegakkan ya, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam Mazmur 47 ayat 45
lihat di sini, ya. Mulai ayat 2 ini dikatakan begini. Ayat 2, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukan Allah dengan sorak-sorai. Kalau kita baca, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ayat 8, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Wow, memang. Kalau kita lihat tadi, jelas siapapun akan mengakui. Ya. Siapapun akan menerima ini. Memang Allah sebagai Raja atas seluruh bumi. Dia sekarang sedang bersemayam di tatanya yang kudus. Walaupun dunia tidak mengakui ini, tapi sebenarnya mereka sadar akan hal ini. Mari kita pikirkan itu. Jadi kita sebagai pemimpin sadar ini. Otoritas Allah ini memang yang langsung kepada setiap orang. Dia berkuasa untuk semua itu. Dan dia di dalam Mazmur 93. Coba kita lihat sedikit di situ. 93 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Wow. Ya memang kalau raja-raja berpakaian kerajaan, memang itu menunjukkan wibawanya, bahwa dia kuat, dia berkuasa, dia bisa memerintah dan ditakuti. Tapi dalam ayat ini, wow, pada waktu dia berpakaian kemegahannya, ya, kepakaian kerajaannya, dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan otoritas Allah yang langsung kepada setiap orang percaya pada waktu itu. Ya. Pada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, dia menguasai, dia berkuasa. Wow, luar biasa. Dan ini kita harus ingat, ini dasar otoritas Allah yang langsung kepada kita, ya, kepada dunia, kepada raja-raja yang terhebat apapun, kepada dunia-dunia yang penguasa sekarang itu berada di bawah otoritas langsung Allah. Jadi jangan mereka seolah membanggakan ini. Allah yang berotoritas langsung itu adalah Allah yang kita miliki sekarang. Wow. Yang sedang menjadi sahabat kita. Wow. Yang sudah menebus dosa kita. Luar biasa. Kita lihat satu ayat di dalam Yohanes Injil Yohanes dalam ayat 15. Ya. Ini pada waktu Yesus sedang berbicara dengan Gubernur Pilatus, kan, pada waktu dia ditangkap. Lihat apa yang dikatakan Yesus kepada Gubernur Pilatus sebagai penguasa pada waktu itu. Gubernurnya dikatakan ayat 11, dikatakan bahwa Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Wow. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Luar biasa. Gubernur Pilatus pada zaman itu memang merasa sebagai pimpinan yang besar, ya. Pimpinan yang berkuasa, bisa menentukan, karena ya, itu kan mereka di bawah Kaisar Romawi, memutuskan apa saja. Tapi Yesus mengingatkan kepada gubernur,
kuasa itu kalau bukan dari saya itu kamu tidak mendapatkan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, ya, berapa ayat yang kita sudah baca bersama-sama, bahwa Allah yang berkuasa, Allah sebagai Raja, Allah sebagai pimpinan utama yang pemerintahnya dari kekal sampai kekal, itu tidak tergantung pada apapun. Allah berhak memerintah di dunia yang dia ciptakan ini. Tidak ada yang hebat dari dia. Karena ini yang dimaksudkan dalam ayat. Karena dia mempunyai otoritas langsung kepada dunia ini, kepada raja-raja yang sedang pemerintah dengan baik. Jadi ini kita bisa lihat. Saya bersyukur pada waktu melihat ayat-ayat ini. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang saya miliki, dia adalah Allah yang kekal, juga sebagai Raja, tetapi juga sebagai penyelamat. Dan ini menjadikan saya harus selalu punya keberanian. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita harus terus-menerus hidup sesuai dengan ajarannya yang disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, ini untuk pelajaran ini kita sampai di sini dulu, dan nanti kalau Pak Michael ada tambahan-tambahan, nanti dalam diskusi itu dia akan bisa menyampaikan tambahan-tambahan ya, melalui diskusi bersama-sama. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih